Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 309.1. Mari kita menggambar banyak. Ketika pembawa acara mengucapkan 4 kata ini, 98 dengan sengaja melirik Huo Yuhao di kursi rodanya, yang kepalanya lebih pendek dari orang lain. Bibirnya bergerak, dan dia sepertinya berkata, berdoa. Huo Yuhao tersenyum aneh. Iya, berdoalah, tetapi Andalah yang harus berdoa agar Anda tidak dicocokkan dengan saya. Proses undian-undian itu sederhana. Ada bola kristal besar, dan 6 bola kecil di dalamnya dengan magnet di atasnya. Ada 2 magnet di masing-masing dari 3 area berbeda di dalam bola kristal, dan bola-bola kecil yang ditarik ke magnet di daerah masing-masing ketika bola kristal mulai berputar akan saling berhadapan hari ini. Bola dengan 96 dan 98 sudah melekat pada 2 daerah yang berbeda, yang berarti keduanya tidak akan bertemu satu sama lain di chapter ini. Keempat bola lainnya masih ada di bawah. Baiklah, aku akan memulai lotre kristal hari ini. Berputar, pembawa acara menekan tombol di bawah kristal, dan bola kristal secara bertahap mulai berputar. Keempat bola di bagian bawah secara bertahap dilemparkan ke udara saat kristal mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. 3 area berlekuk dengan magnet yang melekat padanya tidak bergerak. Bola pertama dengan cepat disedot ke salah satu daerah kosong yang tersisa. Baiklah, nomor 88 ke wilayah ketiga. Saya harus mengatakan bahwa Anda cukup beruntung, insinyur jiwa misterius 88. Anda beruntung bahwa Anda tidak melawan mereka berdua, yang kami perkirakan sebagai insinyur jiwa kelas 6 yang kuat. Petik 2. Nomor Heike itu adalah yang pertama kali ditarik. Aku melirik Huo Yuhao sekali lagi, seolah-olah dia berkata, peluangmu untuk bertemu kami jauh lebih tinggi sekarang. Bola kecil lain tersedot ke salah satu daerah dengan peluit tepat pada saat ini. Kali ini, bola ini tersedot ke dalam wilayah dengan 96 di dalamnya. 37 lawan 96 di dalam wilayah pertama. 37 langsung diatasi dengan keputusasaan. Dia tahu bahwa dia memiliki peluang melawan Heike itu, tetapi dia tidak memiliki peluang melawan 96. 96 dipastikan menjadi insinyur jiwa kelas 6, dan dia juga memiliki pisau pahat peringkat. Baiklah, yang kelima telah diambil. 66 lawan 98 di wilayah kedua. Petik 2. Mata 98 dan Huo Yuhao langsung menjadi sedikit aneh. Tatapan mereka bertemu, dan Huo Yuhao melihat senyum sinis, sementara 98 melihat ekspresi putus asa dan tak berdaya. Tidak ada ketegangan dengan hasil imbang terakhir. 85 lawan 88 di wilayah ketiga. Heike itu praktis diberi arahan. Baiklah, lotre sudah selesai. Setiap orang akan diberikan 15 menit untuk memasang taruhan mereka. Hanya Anda yang ada di sini yang dapat mengambil keuntungan dari perawatan ini. Kesempatan tidak akan pernah kembali jika Anda membiarkannya. 15 menit dimulai sekarang. Bolehkah saya mengundang 3 pasangan yang bertanding untuk pindah ke kursi masing-masing? 10 jam ke depan akan melelahkan, tetapi pemenang utama dapat mengambil logam langka yang telah disiapkan untuk Anda di pusat tahap kompetisi. Sangat sulit untuk mengevaluasi logam-logam ini, karena tidak dapat dibeli di pasar. Setiap pemenang akan memenangkan 54 jenis logam langka, masing-masing 5 kilo. Petik 2. Lotre telah selesai, dan seluruh aula emas mulai hiruk-pikuk. Setiap orang memiliki dugaan dan perkiraan mereka sendiri dari lotre, dan semua orang pasti akan memiliki kepercayaan diri yang paling besar untuk bertaruh pada saat seperti ini. Tentu saja, menempatkan taruhan mereka dalam 15 menit yang dialokasikan juga berarti bahwa peluang mereka jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Meski begitu, seluruh tempat masih dalam kekacauan, dan ke-36 stand taruhan penuh sesak dengan orang-orang. Heike itu datang ke Huo Yuhao dan mendorong kursi rodanya ke wilayah kedua, sementara 98 ikut. Kamu sudah selesai, anak kecil. Satu-satunya kesempatan Anda untuk hidup adalah jika Anda mengakui kekalahan saat ini, lanjutnya dengan bangga, ini artinya mengatakan, Tuhan tahu apa yang Anda lakukan. Kamu terlalu sombong, jadi kamu akhirnya harus menghadapiku. Hahaha. Huo Yuhao berbalik dan menatap Heike itu.
Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah saya sombong itu? 98. Apakah Anda begitu percaya diri menelan saya? Petik 2. 98 mendengus dingin dan menjawab, jika aku tidak bisa mengalahkan orang sepertimu, Huff. Huo Yuhao tertawa. Kenapa kita tidak bertaruh? Turnamen ini tetap ada untuk taruhan. Petik 2. Pandangan curiga melintas di wajah insinyur jiwa lainnya. Kamu masih berani bertaruh denganku, anak muda. Taruhannya apa? Petik 2. Huo Yuhao berkata, aku akan mengambil pisau pahatmu. Jika kamu kalah, maka pisau pahat itu akan menjadi milikku, dan aku tidak akan mengambil nyawamu. Lihat, saya seorang pembicara yang baik, dan saya sangat ramah dan murah hati. Petik 2. Kamu ingin pisau pahatku? Aku tidak bodoh. Dia bisa tahu dari wajah Huo Yuhao yang tersenyum bahwa dia sama sekali tidak cemas atau khawatir, dan dia merasa lonceng alarm berbunyi di kepalanya. Apakah dia menyembunyikan kemampuannya selama ini? Bagaimana denganmu? Kecuali Anda memiliki pisau pahat peringkat Anda sendiri, Anda tidak layak bertaruh dengan saya. Petik 2. Huo Yuhao menjawab, saya tidak memiliki pisau pahat peringkat, tetapi saya memiliki alat jiwa. Bagaimana menurut Anda? Dia meraih ke dalam sakunya dan mengeluarkan alat jiwa yang menyerupai piring dada. Berkat Hongchen lah yang diberikan Jing Hongchen padanya. Ambil dan biarkan dia merasakannya, saudara. Huo Yuhao menyerahkan berkat Hongchen-nya ke Heikaitu di sampingnya. Heikaitu mengambil Huo Yuhao's Hongchen's Blessing dan melangkah ke 98. Mereka semua adalah insinyur jiwa, jadi semua orang relatif memahami tentang alat jiwa. Heikaitu mengungkapkan susunan formasi berkat Hongchen ke 98 untuk satu tampilan sebelum ia memasukkan kekuatan jiwanya ke dalamnya dan melepaskan seutas aura alat jiwa. Dia kemudian menyerahkannya kembali ke Huo Yuhao. Mata 98 menjadi kendur. Itu, arai formasi miniatur. Alat-alat jiwa belum tentu lebih kuat karena mereka semakin besar, dan ini terutama berlaku berkaitan dengan susunan formasi mereka. Alat jiwa yang lebih kecil juga lebih mudah untuk dibawa. Misalnya, berkat Hongchen hanya setebal beberapa sentimeter. Bagaimana mungkin Huo Yuhao membawanya kemana saja dia pergi jika susunan formasi di dalamnya terlalu besar? Membuat susunan formasi miniatur 10 kali lebih sulit daripada susunan formasi berukuran normal yang sama. Biasanya, hanya insinyur jiwa di atas kelas 7 yang akan mencoba sesuatu seperti ini. Saya hanya diberi satu pandangan saja, tetapi ia menyadari bahwa alat jiwa yang baru saja dilihatnya memiliki setidaknya 5 susunan formasi mini, dan masing-masing tampak sangat rumit. Alat jiwa ini jelas bukan prototipe, dan tidak diragukan lagi kelas 8, paling tidak. Itu juga memiliki aura yang padat dan intens. Susunan formasi miniatur di dalamnya sudah sangat berharga sendiri, karena setiap insinyur jiwa tingkat tinggi membuat susunan formasi dengan metode unik mereka sendiri. Mempelajari sesuatu tentang metode unik ini sangat berharga bagi para insinyur jiwa tingkat menengah. Aku tidak menyangka Huo Yuhao bertaruh akan sesuatu yang berharga seperti ini melawannya. Tentu saja, dia yakin bahwa nilai pahat-pahatnya tidak kalah dengan alat jiwa ini. Keserakahan mulai menggerakkan hatinya. Matanya terpejam saat dia menatap Huo Yuhao, dan Huo Yuhao balas menatapnya. Mata Huo Yuhao tenang, dan bahkan ada sedikit nada merendahkan di dalamnya. Apakah ini tipuan? Apakah dia menyembunyikan kemampuannya selama ini? Dia ingin memancing saya dan memenangkan pisau pahat peringkat saya. Aku agak sombong, tapi dia bukan idiot. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi insinyur jiwa seperti dia hari ini sebelum usia 30. Dia merenungkan panjang dan keras, dan memutuskan bahwa dia akan menolak taruhan ini. Meskipun auranya akan dipukul mundur karena ini, itu lebih baik daripada benar-benar kehilangan pahat-pahatnya yang terlalu berharga baginya. Namun, dia memperhatikan detail yang bagus saat ini. Huo Yuhao menggunakan tangan kanannya untuk mencengkeram sandaran tangan kursi roda, dan itu tampak sedikit kuat. Bahkan sendi jarinya agak putih kehijauan. Insinyur jiwa semua memiliki mata yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membuat alat jiwa yang rumit dan halus? Sebuah pikiran melintas di benaknya ketika dia menatap tangan kanan Huo Yuhao, yang masih mencengkeram sandaran tangan kursi roda dengan erat. Mungkin dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan saya sama sekali, dan dia hanya ingin menggunakan taruhan ini untuk mengalahkan keagungan saya. 98 mulai mengamati Huo Yuhao dengan cermat ketika dia memikirkan kemungkinan itu. Dia dengan cepat menemukan detail bagus lainnya, lengan Huo Yuhao yang lain sepertinya bergetar, lengan yang belum pernah dia gunakan sebelumnya.
Mata tenang Huo Yuhao berkelip-kelip dengan sesuatu, dan mata itu tampaknya mengkhianati sedikit kecemasan dan ketidaksesuaian. Detail-detail ini tidak jelas, tetapi saya berhasil menangkap petunjuk ini ketika dia mengamati Yuhao dengan cermat. Oke, aku akan bertaruh. Senyum percaya diri muncul di wajahnya. Huo Yuhao tertegun sejenak, kau benar-benar bertaruh denganku. Lagi pula aku kekurangan pisau ukir peringkat. Terima kasih banyak untukmu. Petik 2. 98 saya balas menatap nakal dan berkata, apakah Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan saya? Saya kira tidak, karena kamu ingin mati, anak kecil, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Petik 2. Huo Yuhao menjawab dengan dingin, kalau begitu kita akan bertaruh. Jika Anda tidak takut, kami dapat mengumumkan taruhan ini kepada publik, dan aliansi Duskwater dapat menjadi saksi kami. Jika tidak, bagaimana jika Anda kalah dan Anda menyangkal bahwa taruhan ini ada? Petik 2. Aku penuh dengan ketamakan, dan pikirannya sudah bulat. Tidak peduli bagaimana dia memandang Huo Yuhao, dia merasa seolah-olah dia mencoba untuk memasang front yang kuat. Senyum dingin muncul di wajahnya ketika dia berkata, baiklah, aliansi Duskwater akan menyaksikan taruhan kita. Mereka akan melihat bagaimana Anda kehilangan alat jiwa itu bagi saya. Anda datang ke sini. Dia mengulurkan tangan dan berteriak pada pembawa acara di panggung tidak jauh dari tempat mereka berada. Akin bergegas mendekat. Dia hanya seorang pembawa acara, dan dia tidak berani menyinggung insinyur jiwa kekaisaran Sun Moon. Insinyur jiwa adalah profesi paling dihormati di negeri ini. Apa yang Anda butuhkan, Tuan? Akin terdengar agak menjilat. 98 mendengus dingin dan berkata, saya ingin bertaruh dengan lawan saya, dan kami bertaruh pada siapa yang akan menjadi pemenang akhirnya. Saya ingin aliansi Duskwater menjadi saksi taruhan ini. Petik 2. Ah, baik, mata Akin berbinar. Dia adalah pembawa acara terbaik di Aula Emas, dan dia tahu betul apa yang disukai penonton. Hal-hal menarik jauh lebih baik untuk suasana perjudian, dan ini terutama berlaku ketika semua orang masih memasang taruhan mereka. Soul Land 2 Chapter 309.2. Ajin buru-buru memastikan bahwa dia tahu segala yang perlu diketahui tentang situasinya. Dia segera mengambil alat jiwa tipe speakernya dan mengumumkan di atas panggung, semua orang memasang taruhan Anda, harap tunggu sebentar. Ada selingan kecil yang harus saya ceritakan pada semua orang sehingga setiap orang bisa membuat penilaian yang lebih baik. Hanya beberapa saat yang lalu, 98 dan 66, yang keduanya adalah insinyur jiwa perkasa, telah mengumumkan taruhan mereka sendiri. Aku akan menggunakan pisau pahatnya sendiri sebagai pancang, dan 66 akan menggunakan alat jiwa yang kuat sebagai miliknya. Kami akan mengundang ketua juri turnamen untuk menilai dua item ini sehingga kami dapat mengkonfirmasi nilainya. Tentu saja, taruhan telah diumumkan dan diselesaikan, dan kedua belah pihak tidak dapat mengambil kembali apapun. Petik 2. 98 meraih alat jiwa tipe speaker dari tangannya dan berkata dengan keras, pasak saya adalah pisau pahat. Itu sama dengan yang akan digunakan nanti dalam kompetisi. Petik 2. Dia memasukkan alat jiwa tipe speaker kembali ke tangan Ajin setelah kalimat ini. Ketika dia berbalik di Huo Yuhao, dia bisa melihat bahwa kepala Huo Yuhao diturunkan, dan sepertinya ada keringat yang menetes dari pelipisnya. Mengapa kita tidak membiarkannya saja, saudara? Heike itu berbisik ke telinga Huo Yuhao. Biarkan saja. Tidak, sudah terlambat. Pengumuman sudah dibuat. Telinganya cukup bagus, dan dia bisa dengan jelas mengatakan apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, 3 hakim bahwa aliansi Duskwater telah dikirim melangkah ke panggung kompetisi. Para juri telah berubah sekali lagi karena ini adalah chapter 6, jadi para juri yang maju hari ini semuanya adalah insinyur jiwa kelas 7. 3 insinyur jiwa kelas 7 yang perkasa ini mengenakan kerudung menutupi wajah mereka, karena jelas bahwa mereka memiliki reputasi di dunia luar, jadi mereka takut bahwa orang-orang yang mengenal mereka akan mengenalinya. 3 juri melangkah ke panggung kompetisi dan dengan cepat tiba di depan mereka. Saya langsung mengambil pisau pahatnya dan menyerahkannya. Dia tidak takut orang menjepit pisau pahatnya, seperti yang terlihat oleh dunia. Selain itu, ia memiliki latar belakang yang cukup untuk mendukung dirinya. Pisau ukir hijau gelapnya sedikit lebih besar dari kebanyakan pisau pahat. Bilahnya tampaknya memiliki tanda karat, tetapi mereka tidak tampak seperti karat yang sebenarnya. Tampaknya kuno dan tidak ornamented, dan ada 2 ukiran berbentuk naga di kedua sisi bilahnya. Itu memancarkan sensasi dingin, dan bahkan mata telanjangnya dapat mengatakan bahwa pisau pahat ini luar biasa.
Hakim tengah di antara ketiganya mengambil pisau ukiran dengan hati-hati. Dia langsung diliputi oleh keheranan. Ini, naga hijau kegelapan. 98 menjawab dengan bangga, ya, ini Darkness Green Dragonku. Hakim berbalik dan mengambil alat jiwa tipe speaker Ajin. Dia memperdalam suaranya dan berkata, 98 telah memilih Darkness Green Dragon-nya sebagai taruhannya. Ini adalah pisau ukir peringkat, Darkness Green Dragon berada di peringkat ke-59 di papan ukiran pisau ukiran. Ia membawa elemen kegelapan dan angin, dan alat jiwa apapun yang diciptakannya akan membawa kedua elemen ini. Ini 3 kali lebih berat daripada pisau ukiran khas, dan terkenal karena stabilitasnya. Menggunakan pisau pahat ini dengan alat jiwa yang cocok akan menciptakan efek yang hebat, dan akan memiliki tingkat keberhasilan 10% ketika menempa alat jiwa di atas kelas 7. Petik 2. Ya, ini adalah pisau ukiran peringkat yang tangguh. Pisau ukir berperingkat hampir tak ternilai bagi para insinyur jiwa. 3 hakim berbalik ke arah Wu Yuhao ketika mereka selesai memperkenalkan pisau pahat tahun 98-an. Wu Yuhao menggenggam berkat Hongchen-nya sekuat yang dia bisa dengan tangan kanannya, dan alisnya terjalin erat, tapi dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. 96 datang ke samping 98 dan menanyakan beberapa pertanyaan dengan penuh rasa ingin tahu sambil melirik Wu Yuhao dari waktu ke waktu. Aku membisikkan beberapa penjelasan kepadanya dengan senyum di wajahnya. Dia sedikit mengernyit, dan dia menjawab seolah dia mencaci temannya. Kamu bertaruh dengan apa? Hakim melangkah ke Wu Yuhao. Wu Yuhao ragu-ragu sejenak sebelum dia atas berkat Hongchen-nya. Guru saya memberikan ini kepada saya. Jangan merusaknya. Ekspresi keengganan di wajahnya tidak bisa disangkal saat dia berbicara. Hakim terkemuka memeriksa susunan formasi alat jiwa saat ia menerima berkat Hongchen Wu Yuhao. Tubuhnya bergetar ketika dia berkata, ini adalah Hall Virtuous Victorious. Diam, Wu Yuhao memotongnya dengan teriakan marah. Hakim tampaknya menyadari sesuatu, dan dia buru-buru menutup mulutnya saat dia terus memeriksa alat jiwa. 2 hakim lainnya datang, dan mereka bertiga memeriksanya untuk waktu yang lama ketika mata mereka mengalir dengan heran dan kaget. Ini adalah alat jiwa yang diciptakan oleh Jing Hongchen, Hallmaster Hall Virtue Hall. Meskipun mereka tidak yakin apakah ini adalah alat jiwa kelas 9, mereka dapat mengatakan bahwa ini adalah alat jiwa yang luar biasa dari betapa kompleksnya itu dan dari bahan yang digunakan untuk kerajinan itu. Ketiga hakim itu bertukar pandang, tetapi 98 agak tidak sabar. Dia berjalan mendekat dan berkata, bisakah kamu membuat pengumuman? Kalian tidak bias. Kalau tidak, Petik 2. Ketua hakim mengangguk. Dia mengambil alat jiwa berjenis speaker dan berkata, 66 telah memilih alat jiwa tingkat tinggi sebagai pasaknya. Untuk beberapa alasan khusus, kami tidak dapat menggambarkan item ini, tetapi kami dapat membuktikan bahwa nilainya sebanding dengan Darkness Green Dragon. Baiklah, kita telah selesai menilai taruhannya, dan Darkness Green Dragon sementara akan diberikan kembali ke 98 untuk digunakan dalam turnamen. Alat jiwa ini akan disimpan bersama kita, dan itu akan diberikan kepada pemenang setelah putaran ini. Taruhan telah ditetapkan, dan aliansi Dusquater akan memperlakukan salah satu pihak yang kembali pada kata-katanya di musuh. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa taruhan ini berhasil. Petik 2. 3 hakim menyimpan berkat Hongchen setelah pengumuman dan kembali ke tempat duduk mereka. Para juri duduk di 3 kursi tinggi 3 meter di atas tanah, sehingga mereka bisa menyaksikan semua yang terjadi dengan para kontestan dari sudut pandang mereka. Ajin mengambil alat jiwa tipe speaker kembali dan berkata dengan keras, baiklah, selingan sudah berakhir. Saya percaya bahwa taruhan antara 2 insinyur jiwa ini telah mempengaruhi taruhan Anda dalam beberapa cara, para tamu saya. Anda memiliki 10 menit lagi, cepat dan lakukan taruhan Anda. Gerai akan ditutup setelah waktu habis. Petik 2. Para penjudi memang jauh lebih hidup setelah kegembiraan dan stimulasi selingan ini. Wajah Wu Yuhao tampak bersinar dengan cahaya sedingin es ketika dia memukul dirinya sendiri dengan lembut di bahu kiri. Senyum geli muncul di wajahnya. Dia mengambil umpan pada akhirnya. Heika itu mengantar Wu Yuhao ke meja kerajinan wilayah kedua sebelum dia menepuk pundaknya dan kembali ke sisinya sendiri. Aku berjalan ke mejanya sendiri di seberang Wu Yuhao. Ada senyum cerah di wajahnya saat dia berkata, jadi, alat jiwa ini berasal dari Illustrious Virtue Hall. Ini cukup mengesankan. Sepertinya kamu berkomitmen sedikit untuk pertaruhan ini. Petik 2. Wu Yuhao menjawab dengan dingin, kamu masih punya kesempatan untuk menyesali kata-katamu.
Kalau tidak, tidakkah kamu akan hancur jika kamu kehilangan pisau pahat peringkatku untukku? Petik 2. 98 tertawa keras. Aku tidak akan begitu yakin bahwa aku akan menjadi orang yang akan hancur setelah putaran ini. Anda melamun jika Anda ingin saya menarik kembali taruhan saya. Bukankah Anda begitu sombong dan keterlaluan sebelum ini? Mengapa kamu meringkuk sekarang? Omong kosong, kita akan lihat siapa yang memenangkan taruhan ini dengan kemampuan kita. Jangan khawatir, meskipun saya memiliki keyakinan mutlak bahwa saya akan menang, saya tidak akan meremehkan Anda. Saya akan menggunakan alat jiwa yang paling saya mahir dan kenal saat melawan Anda hari ini, dan saya tidak akan memberi Anda satu pun kesempatan sama sekali. Petik 2. Wajah Huo Yuhao sedikit berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menutup matanya dan mulai menghemat energinya dan mempersiapkan dirinya secara mental. Tanda hubung. Logam langka dan segudang logam olahan yang akan digunakan dalam putaran ini dikirim. Putaran ini adalah 10 jam, jadi lebih banyak logam telah disiapkan untuk hari ini. Beberapa ditempatkan di meja kerajinan, sementara rak yang diberikan khusus untuk masing-masing kontestan ditempatkan di sebelah masing-masing untuk kenyamanan mereka sendiri. 15 menit yang dialokasikan untuk taruhan cepat berlalu, dan para penjudi kembali ke tempat duduk mereka satu demi satu. Setelah undian diambil, penonton tahu bahwa face-off yang paling menarik adalah antara dua insinyur jiwa yang telah bertaruh sendiri. Dua lainnya secara mencolok tidak seimbang, dan kemungkinannya sangat rendah. Peluang untuk pertandingan antara Huo Yuhao dan 98 relatif lebih tinggi, sedangkan peluang Huo Yuhao adalah yang tertinggi. Ini karena dia menentang 98, dan tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia mendapat keuntungan sama sekali. Tanpa membicarakan hal lain, para hakim memperkirakan dia sebagai insinyur jiwa kelas 5, sedangkan 98 adalah insinyur jiwa kelas 6. 98 juga memiliki pisau pahat peringkat, naga hijau kegelapan. Peluang Huo Yuhao berada di 1:3, sedangkan peluang lawannya adalah 5:4. Dua pertarungan lainnya lebih merata. Mulai, hambatan kedap suara naik tepat setelah pengumuman hakim ketua. Pembawa acara sudah berada di luar panggung kompetisi, dan bertanggung jawab untuk menceritakan kompetisi hari ini. Dia dengan cepat naik ke struktur tinggi di luar panggung kompetisi, dan duduk 5 meter di atas panggung. Tempat duduknya dilengkapi dengan alat jiwa tipe speaker dan alat jiwa teleskopik. Pembawa acara dapat dengan jelas melihat apa yang dilakukan 6 insinyur jiwa di atas panggung. Ke-6 insinyur jiwa mulai bergerak begitu pengumuman itu dibuat. Putaran ini tidak memiliki batasan jumlah alat jiwa yang dapat dibuat oleh masing-masing kontestan. Itu juga berarti bahwa setiap kontestan diizinkan untuk membuat sebanyak yang mereka inginkan dalam waktu yang ditentukan. Pilihan yang harus dibuat masing-masing kontestan sehubungan dengan volume dan kekuatan akan tergantung pada mereka. Mata Huo Yuhao sangat fokus dan serius hari ini. Dia memiliki keyakinan yang sama bahwa dia pasti akan menang, tetapi dia juga mengerti bahwa itu tidak mudah untuk diatasi. Pria itu memiliki pisau pahat peringkat, dan dia juga seorang insinyur jiwa kelas 6, jadi standarnya sebanding dengan kemampuan Huo Yuhao sendiri. Satu-satunya hal yang orang itu tidak miliki adalah mata-mata Huo Yuhao, yang memberinya keuntungan. Secercah cahaya keemasan bersinar di bawah mata Huo Yuhao. Dia melambaikan tangan kanannya ke dahinya, dan sebuah pisau hijau yang diisi dengan energi kehidupan muncul di tangannya, Life Guardian Blade-nya. Lawannya memiliki pisau pahat peringkat, jadi bagaimana mungkin Huo Yuhao cocok dengan lawannya jika dia tidak menggunakan pisaunya sendiri? Soul Land 2 Chapter 309.3. Di luar panggung kompetisi, Ajin berseru pada saat yang hampir bersamaan ketika Huo Yuhao mengambil pisau ukir peringkatnya sendiri. Wow, lihat itu, para tamu yang kukasihi. Apa yang sudah kami ambil? Ini adalah pisau ukiran yang seluruhnya berwarna hijau, dan dari sudut pandang saya, pisau ukiran itu seperti dipahat dari permata. Ini sangat menarik, dan itu adalah warna hijau penuh dengan energi kehidupan. Itu begitu indah. 66 memang memiliki substansi untuk mendukungnya. Tidak heran dia berani bertaruh melawan 98. Petik 2. Orang-orang yang bertaruh pada 98 menjadi sedikit suram begitu mereka mendengar ini. Aku tidak bisa mendengar apa yang sedang terjadi di luar, tetapi dia sepertinya merasakan sesuatu ketika Huo Yuhao mengeluarkan Life Guardian Blade-nya. Dia mendongak, dan tertegun sejenak, dan matanya secara kebetulan menatap tatapan Huo Yuhao. Tatapan mereka bertemu, dan dia disambut dengan senyum tenang dan tenang Huo Yuhao.
Dia mendengus dingin dan bergumam, jadi itu yang kamu sembunyikan. Jangan bicara tentang fakta bahwa pisau pahat Anda bahkan tidak memiliki peringkat, dan bahkan jika itu peringkat, lebih penting untuk melihat siapa penggunanya. Petik 2. Huo Yuhao tidak menanggapi sama sekali. Dia mengambil sepotong logam langka yang dikenal sebagai Devil Gold Multi-Ridge dan memulai konstruksinya sendiri. Logam ini memiliki karakteristik unik. Logam ini selalu tampak seperti memiliki punggung yang tak terhitung bahkan ketika pertama kali ditambang, tetapi yang lainnya sehalus cermin. Inilah bagaimana nama Multi-Ridge Devil Gold muncul. Devil Gold Multi-Ridge berbeda dari logam lain karena itu secara inheren tahan terhadap kekuatan jiwa. Setiap kekuatan jiwa yang dimasukkan ke dalamnya akan ditolak, dan itu bahkan bisa menghasilkan kekuatan reaksioner beberapa kali kekuatan-kekuatan jiwa dimasukkan ke dalam. Jika kekuatan jiwa yang dimasukkan ke dalam melebihi jangkauan yang bisa diambil oleh Devil Gold Multi-Ridge, logam itu akan meledak. Devil Gold Multi-Ridge tidak dianggap sangat langka karena masih diproduksi dalam jumlah yang relatif besar. Itu biasanya pilihan terbaik untuk membuat alat jiwa defensif. Ini terutama benar ketika insinyur jiwa ingin membuat susunan formasi untuk pelindung jiwa. Produk ini akan memiliki ketahanan alami Devil Gold Multi-Ridge terhadap energi dan kekuatan jiwa setelah selesai, efek yang sangat baik. Satu-satunya masalah adalah bahwa Devil Gold Multi-Ridge sangat tangguh, dan pada saat yang sama secara alami resisten terhadap kekuatan jiwa. Ini berarti jauh lebih sulit untuk membuat susunan formasi dari logam ini. Namun, ini tidak ada masalah sama sekali sebelum Life Guardian Blade Huo Yuhao. Pisau hijau kebiruan yang tajam memotong dengan gesit ke dalam Devil Gold Multi-Ridge, dan Life Guardian Blade menyerap setiap ons energi kehidupan dari logam dengan setiap goresan dan setiap bagian yang disentuhnya. Dengan kontrol tepat Huo Yuhao, energi kehidupan hanya disedot dari tempat pisau itu benar-benar dipotong, dan bagian-bagian itu secara alami menjadi sangat lemah tanpa energi kehidupan sama sekali. Huo Yuhao sedang mengukir dan memotong ke dalam Devil Gold Multi-Ridge seolah-olah dia mengiris tahu, dan logam itu dengan cepat ditempa dan diukir menjadi bentuk seperti cakram seukuran telapak tangannya. Ajin tahu sedikit tentang membuat alat jiwa, jadi dia bisa berkomentar dengan benar. Rahangnya ternganga saat dia memandang dari tempat duduknya yang tinggi. Ya ampun, itu luar biasa. Devil Gold yang beraneka ragam sangat tahan terhadap kekuatan jiwa, tetapi menjadi sangat lemah seperti tahu di bawah pisau ukiran mistis 66-an. Petik 2. 98 juga mengukir dan memahat logam langka. Dia fokus pada menciptakan alat jiwanya sendiri, jadi dia tidak lagi memandang Huo Yuhao, semua energi dan perhatiannya terfokus pada alat jiwa di depannya. Darkness Green Dragon-nya berkedip-kedip dengan cahaya hijau redup dengan setiap pukulan, dan menyebabkan logam bergetar pada saat yang sama. Tanda hubung. Aula emas di luar gempar dibandingkan dengan keheningan tahap kompetisi. Semua orang mendiskusikan banyak hal dengan teman mereka dan orang-orang yang mereka kenal. 10 jam adalah waktu yang sangat lama, dan banyak orang mulai pergi setelah menonton pertunjukan selama lebih dari 2 jam. Namun, mereka hanya mendapatkan sesuatu untuk dimakan, dan tidak benar-benar pergi. Layanan aliansi Duskwater sangat bagus. Makanan dan minuman disediakan di luar aula emas, semuanya gratis. Penonton juga dapat menebus selimut secara cuma-cuma, dan sofa tempat mereka duduk itu luas dan sangat nyaman untuk berbaring. Meskipun sofa ini tidak dapat dibandingkan dengan tempat tidur sebenarnya, itu jauh lebih baik daripada duduk selama beberapa jam berikutnya. Pencahayaan aula emas menjadi semakin redup seiring waktu, sehingga pencahayaan panggung kompetisi tetap paling kuat. Beberapa pejabat naik ke atas panggung secara diam-diam dan mengirimkan beberapa makanan dan minuman kepada para insinyur jiwa yang bersaing sebelum mereka pergi. Mereka bahkan memiliki lapisan kapas tebal di bawah sepatu mereka sehingga mereka dapat menghindari membuat terlalu banyak suara, dan dapat menghindari mempengaruhi pesaing. Tanda hubung. Waktu terus berlalu, dan peralatan jiwa diselesaikan satu demi satu. Ajin turun dari kursinya setelah beberapa saat berkomentar untuk beristirahat juga. Sudah larut, dan para penjudi harus beristirahat. Mereka tidak bisa menyerap komentar lagi. Keenam orang di atas panggung sangat fokus, dan mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu sekalipun. Para kontestan akan memberi sinyal kepada para hakim setelah setiap alat jiwa selesai, sehingga para hakim dapat menilai mereka dan mengkonfirmasi bahwa mereka telah selesai. Insinyur jiwa ini dapat menyimpan alat-alat jiwa mereka hanya setelah hakim memberikan persetujuan mereka, dan alat-alat jiwa ini akan digunakan dalam pertarungan sesudahnya. Setelah 3 jam, 98 sudah menyelesaikan 2 alat jiwa,
sementara Huo Yuhao belum menyelesaikan satu pun, dia adalah satu-satunya orang di antara 6 kontestan yang belum mengangkat tangannya. Beberapa penjudi yang tidak beristirahat dan masih sangat bersemangat, dan mereka yang menaruh taruhan pada dirinya, mulai khawatir. Tentu saja, ini adalah minoritas, karena hanya mereka yang bisa mengambil risiko tinggi akan memilih untuk bertaruh pada yang tertindas. 98 menyelesaikan 4 alat jiwa dalam 6 jam. Ini adalah kecepatan yang menakjubkan, karena keempat alat jiwa adalah alat jiwa kelas 5. Insinyur jiwa kelas 6 tidak harus membuat alat jiwa kelas 6 jika mereka dibatasi oleh waktu. Insinyur jiwa harus mempertimbangkan untuk membela diri terlebih dahulu sebelum hal lain dalam kontes antara insinyur jiwa, daripada menyerang musuh mereka. Karena itu, satu alat jiwa jelas tidak cukup untuk pertempuran, dan memiliki kombinasi alat jiwa yang seimbang dan cocok adalah pilihan terbaik. 6 jam berlalu, tapi Huo Yuhao masih belum mengangkat tangannya sekalipun. Ada banyak komponen yang tampaknya canggih di mejanya. Beberapa adalah susunan formasi, sementara yang lain adalah bagian dan aksesori yang tidak dapat dipahami oleh hakim. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia lakukan, dan mereka bingung bahwa dia masih belum menyelesaikan satu alat jiwa pun. Saya akan memandang Huo Yuhao dari waktu ke waktu. Matanya tampak agak ragu juga. Apa yang orang ini coba lakukan? Mengapa dia belum memiliki alat jiwa yang lengkap? Dia harus memiliki beberapa kemampuan untuk menyombongkan diri jika dia berani menggunakan benda itu sebagai tiang pancang. Apakah dia panik? Tidak, dia pasti menggunakan beberapa metode atau teknik khusus. Matanya sangat fokus, dan sepertinya dia tidak menyerah. 98 tentu saja lebih memperhatikan Huo Yuhao saat pikiran-pikiran ini mengalir di kepalanya. Matanya melesat ke meja kerajinan di seberangnya, dan gerakan tangannya sedikit lebih lambat dari sebelumnya. Dia dengan cepat menemukan bahwa Huo Yuhao sebenarnya membuat satu alat jiwa. Bagian dan aksesori itu diletakkan di sekeliling meja untuk membentuk bentuk yang tidak jelas. Dia hanya membuat satu alat jiwa. Apakah dia mencoba mempertaruhkan semua yang dia miliki pada serangan yang sangat kuat? Matanya terpejam, dan ia merenung sejenak lebih lama sebelum mulai membuat alat jiwa lain. Gerakannya secara mencolok lebih cepat dari sebelumnya ketika debu dan pecahan logam melayang di semua tempat. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya gelap dan dingin ketika dia berpikir, kamu ingin menyergapku dengan alat jiwa yang sangat kuat, ya? Maka saya akan menggagalkan rencana Anda sebelum Anda bahkan dapat menjalankannya dengan benar. Keenam kontestan terus membuat alat jiwa mereka dengan gugup dan buru-buru. Mereka mengangkat tangan lagi, dan para penjudi yang sedang beristirahat sebelum mulai bangun. 10 jam hampir habis, dan Huo Yuhao adalah satu-satunya yang aneh di antara 6 kontestan yang belum membuat produk jadi tunggal. 8 jam berlalu, Huo Yuhao telah bekerja dengan cemas sepanjang waktu ini, tetapi akhirnya dia mendongak dari pekerjaannya. Terlihat jelas kelelahan di wajahnya. Dia memiliki kekuatan spiritual yang hebat, tetapi dia tegang dan gelisah selama berjam-jam. Dia benar-benar merasa sedikit lelah karena membuat alat jiwa ini di hadapannya. Ada hampir 100 aksesori dan komponen yang diletakkan di atas meja kerajinan di hadapannya. Huo Yuhao telah merancang alat jiwa ini dengan Life Guardian Blade sebagai intinya sejak dia ingat bahwa dia memiliki pisau pahat. Ini juga pertama kalinya dia berusaha membuatnya, dan karena fakta inilah dia harus sangat berhati-hati dan teliti selama seluruh proses. Tentu saja, ketelitiannya juga sangat terkait dengan kompleksitas yang melekat pada alat jiwa. Huo Yuhao melirik jam pasir di sebelahnya. Saya punya 1 jam lagi. Saya kira saya punya cukup waktu untuk menyelesaikannya. Huo Yuhao tidak terburu-buru. Dia duduk di sana dengan mata tertutup sehingga dia bisa memusatkan perhatiannya, dan dia menyalurkan kekuatan jiwa di seluruh tubuhnya untuk menyesuaikan keadaan tubuhnya dan pikirannya. Kekuatan jiwanya tidak bisa menyelesaikan peredarannya karena lengan kiri dan kakinya membeku. Karena itu, ia merasa jauh lebih sulit untuk menyesuaikan kondisinya dan kondisi tubuhnya. Ini juga merupakan alasan penting mengapa dia merasa sangat lelah setelah hanya 10 jam. Jika dia melakukan ini sebelum dia terluka, dia bisa melanjutkan selama 2 hari 2 malam tanpa masalah. Saya harus mempercepat penyerapan energi asal es ultimate langit dan bumi. Untungnya, saya menemukan beberapa metode baru-baru ini. 15 menit berlalu, tetapi Huo Yuhao masih duduk di sana tanpa bergerak, dan putaran itu beringsut menuju ujungnya. Ada sangat sedikit orang yang telah memasang taruhan mereka padanya, tetapi beberapa orang ini masih sangat tidak senang ketika mereka melihatnya, dan banyak dari mereka bahkan mulai mengutuk dan berteriak.
Akan ada boneka yang sesuai di meja masing-masing insinyur jiwa untuk setiap alat jiwa yang mereka selesaikan. Pada titik ini, insinyur jiwa dengan alat jiwa terbanyak memiliki 6 produk jadi, tetapi Huo Yuhao bahkan belum menyelesaikannya. Dia bahkan tidak akan diizinkan masuk ke Face Off setelah ini jika dia tidak memiliki alat jiwa lengkap. Semua orang melihat 10 jam perlahan berdetak menjadi 15 menit.